Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini yang pertama kita akan membahas tentang materialitas. Materialitas adalah salah satu pertimbangan auditor untuk merumuskan opininya. Materialitas bukan dilihat dari segi nilainya saja, yaitu segi kuantitatif, melainkan dari sifatnya juga, yaitu kualitatif, sehingga digunakan dalam 3 proses audit, yaitu pertama risk assessment atau penilaian resiko. Di sini akan ditentukan berapa besaran dari OM, PM, dan AM-nya. Bagaimana tuh caranya untuk penentuannya? Itu bisa dilakukan dengan test of control. Selain itu juga dilihat bagaimana pengendalian internalnya. Selanjutnya digunakan juga dalam risk responses, yaitu seberapa dalam sih prosedur audit akan dilakukan melihat dari tingkat materialitasnya. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu mengevaluasi bagaimana sih dampaknya ketika ada sebuah salah satu material yang tidak dikoreksi dalam penyusunan opini audit. Nah, mari kita bahas satu-satu tentang OM, PM, dan AM ini. OM adalah overall materiality, yaitu batas materialitas yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nilainya depend on perusahaan masing-masing. Ada yang mengambil 0,5 sampai 2% dari total aset atau 0,5 sampai 2% dari total revenue. Kemudian ada juga yang mengambil 3 sampai 5% dari total ekuitas, dan ada juga yang mengambil 5 sampai 10% dari total laba sebelum pajak. Nah, yang kedua adalah PM atau performance materiality. Ini adalah batas materialitas yang dilakukan untuk prosedur audit. Nilainya itu tergantung dari TOC. Bila risikonya rendah, nilainya bisa mencapai 70 sampai 80% dari nilai OM. Nah, keduanya antara si OM dan si PM ini adalah materialitas tingkat laporan keuangan. Selanjutnya adalah AM, yaitu assertion materiality. Sesuai namanya, assertion materiality ini adalah batas materialitas dalam tingkat asersi, yaitu CRVPD seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, batas materialitas dari si AM ini adalah 3 sampai 5% dari nilai OM. Dalam pelaksanaan nanti, ketika ada kesalahan per masing-masing transaksi, jika nilainya di bawah batas dari AM, boleh untuk tidak dikoreksi. Namun perlu diingat nih, nanti seluruh jumlah kesalahan transaksi daripada masing-masing transaksi ini atau AM ini akan dijumlahkan, dan nilainya ketika dijumlahkan ini tidak boleh lebih besar daripada nilai PM. Nanti kalau misalkan nilainya lebih besar daripada nilai PM, masing-masing dari ini harus ada yang dikoreksi sehingga nilainya lebih kurang daripada nilai PM. Nah, yang kedua kita akan membahas sehubungan dengan materialitas, kapan sih auditor akan memberikan opini dengan pengecualian. Auditor akan memberikan opini dengan pengecualian ketika ditemukan salah saji namun tidak material. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, mungkin bisa dianalogikan ketika seluruh nilai AM itu telah dijumlahkan dan kesalahannya ada di bawah PM, sehingga tidak perlu dikoreksi, namun auditor tetap harus memberikan opini dengan pengecualian. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang konsep audit risk. Seperti telah dibahas sebelumnya, risk itu ada 3. Yang pertama itu inherent risk, yaitu risiko yang melekat pada perusahaan. Selanjutnya adalah control risk, di mana inherent risk itu telah dikendalikan namun tetap lolos. Nah, yang ketiga adalah detection risk, di mana inherent risk tadi sudah dikontrol dan yang lolos tadi ini masuk ke dalam proses audit. Kemudian ketika dua-duanya telah dilakukan, yaitu pengendalian dari internal maupun dari proses audit, dan ada beberapa resiko yang masih tetap lolos dan tidak terdeteksi, ini yang disebut dengan audit risk, di mana rumusnya adalah audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk dikali detection risk. Yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan antara materialitas audit dengan audit risk. Seperti yang telah dibahas di awal,
Materialitas akan digunakan pada seluruh proses audit, yaitu risk assessment, risk response, dan reporting. Sementara audit risk ini atau risikonya ini besar atau rendahnya ditentukan dan diketahui sejak penerimaan klien dan dari penilaian resiko. Semakin tinggi resikonya, maka tentu akan semakin kecil tingkat materialitasnya. Contohnya seperti bank nih, kan risikonya tinggi itu. Tentu tingkat materialitasnya akan semakin strict. Dan ketika semakin kecil batas materialitasnya, tentu sampel audit yang akan dilakukan itu akan semakin banyak, dan itu akan berpengaruh pada proses pekerjaan audit yang akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika tingkat risikonya rendah, maka tingkat materialitasnya akan semakin tinggi. Misalnya nih, dari inherent risk-nya itu sudah kecil, kemudian ditambah dengan internal kontrolnya yang ketat, tentu dalam proses batas materialitasnya akan semakin longgar, dan juga akan berpengaruh pada sampel audit yang dilakukan, tentunya akan semakin sedikit dan proses auditnya pun akan semakin cepat. Sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Untuk kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar ya. Assalamualaikum.